Baik, Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama jangan lupa absen ya. Saya siapkan di topik 4 di SAM Oke itu. Ananda semua, untuk hari ini kita akan exercise ya, berlatih pada topik tentang supremum dan infimum ya. Kemarin kita sudah sampai pada sifat kelengkapan, walaupun sebelumnya kita sudah belajar tentang supremum dan infimum ya. Oke, baik Ananda ya. Sebelumnya saya sudah pernah berikan kita sudah bahas tentang syarat ya, syarat perlu dan cukup suatu batas atas itu menjadi supremum ya. Ya. Oke, saya share screen dulu untuk melihat teoremanya itu. Oke. Oh ya, ini latihannya. Oke, baik. Coba-coba kita ingat kembali teoremanya. Saya tulis di sini ya. Iya. Mana PowerPoint-nya? PowerPoint. Oke, baik. Nah, kemarin kita punya teorema begini. Teorema ya. Misalkan U itu adalah batas atas ya, batas atas himpunan A. Iya. Nah, ada teorema batas atas himpunan A itu menjadi batas atas terkecil. Jadi teoremanya menyatakan begini. U itu menjadi supremum himpunan A. Ini apa? Jika dan hanya jika. Nah, untuk setiap epsilon positif, ya mudah-mudahan jangan lupa ya, ada X anggota A. X ini bergantung pada epsilon ya. Sedemikian sehingga X ini, X epsilon maksudnya, lebih dari U kurang epsilon. Nah, fenomenanya atau konteksnya bisa diperhatikan misalnya begini. Misalnya kita mempunyai suatu himpunan A. Katakan di titik ujung kanan ini adalah U. Ini sudah menjadi supremum himpunan A. Nah, kalau kita mengambil epsilon sebarang, ya, epsilon sebarang, jadi sebesar epsilon itu kita mundur, maka di titik ini adalah U dikurangi epsilon. Nah, karena U itu adalah batas atas yang terkecil ya, supremum suatu himpunan itu adalah batas atas yang terkecil, maka kalau dikurangi sebesar epsilon, ya maka U kurang epsilon bukan lagi batas atas. Ya. Bukan batas atas ya. Bukan batas atas himpunan A. Akibatnya apa? Kalau bukan batas atas, berarti ada elemennya A yang lebih atau lebih besar dari U kurang epsilon. Nah, di sini ada, katakan di sini X ya, X anggota A. Ya, di sini ada X anggota A. X anggota A itu bergantung pada epsilon, makanya kita tulis X epsilon. Itu lebih besar ya dari U kurang epsilon. Teorema ini sebenarnya bisa kita turunkan ya. Nah, dengan misalnya melihat
Bagaimana kalau misalnya kita punya V batas bawah? Tentu saja kita bisa kembangkan teoremanya menjadi begini. Saya tulis dulu teorema ya. Teorema. Wah, kenapa ini terhapus? Teorema. Nah, misalkan kita jangan pakai U lagi, kita pakai V saja. Misalkan V batas bawah himpunan A. Nah, sekarang V menjadi batas bawah tetapi yang terbesar. Kita nyatakan apa? Batas bawah terbesar namanya infimum. Ya. V adalah infimum dari A jika dan hanya jika. Nah, untuk setiap epsilon positif, ada misalnya Y, anggota A. Nah, tetapi Y ini bergantung pada epsilon. Sedemikian sehingga, nah kita lihat fenomenanya. Kalau misalnya ini adalah himpunan A. Nah, kemudian V di sini itu sudah menjadi infimum himpunan A. Ya. Untuk setiap epsilon positif. Jadi pada saat V ditambah sedikit, ditambah sebesar epsilon. Ya. Misalnya ini epsilon, sebesar epsilon. Nah, di sini tertulis apa? V ditambah epsilon. Nah, karena dia bertambah ke atas, maka yang tadinya V batas bawah terbesar, maka kalau ditambah bukan lagi batas bawah, ya. Jadi sama dengan ini. Nah, ini V tambah epsilon ini bukan ya batas bawah A. Ya, oke. Nah, berarti kalau bukan batas bawah A, ada elemen A. Ya, katakan elemen itu elemen A, yaitu kita tulis Y ini misalnya namanya Y ya. Ada Y elemen A. Nah, sehingga Y itu lebih apa dari V ditambah epsilon. Rupanya kurang dari ya lebih kecil ya. Nah, sehingga Y itu kurang dari V ditambah epsilon. Nah, ini teoremanya ya. Oke. Iya. Oke. Jadi Anda bisa bandingkan ya. Coba kita lihat untuk supremum di sini yang kita peroleh ada X anggota A yang lebih dari U kurang epsilon. Ya, kalau U adalah supremum. Tetapi kalau V adalah infimum, batas bawah terbesar, ada Y anggota A sehingga Y kurang dari V ditambah epsilon. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya berikan panah sebagai penunjuk Y epsilon ini anggota dari himpunan A. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan teorema-teorema ini untuk misalnya membuktikan ya, membuktikan soal-soal atau apa. Kita lihat dulu fenomena seperti ini misalnya. Kita tambahkan halaman. Oke. Baik. Ya. Oke. Misalkan ini adalah sebuah garis bilangan ya, misalnya di sini 0. Lalu ada himpunan A di sini ya, di sebelah kanan katakan ini. Ini adalah himpunan A. Ya. Misalnya dari A, katakan ini dari A sampai B. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik 0, ini menjadi himpunan apa? Di sebelah kiri. Ya, kalau di sebelah kanan, misalnya elemennya misalnya apa dari A sampai B. Maka kalau dicerminkan terhadap titik 0, maka himpunan ini menjadi himpunan min A. Ya, itu ya. Himpunan min A. Jadi kita bisa katakan bahwa
Nah, min A itu adalah semua elemen apa ini? Min X. Min X ya. Tetapi X-nya itu harus anggota A. Ya, di banyak buku banyak ditulis juga seperti misalnya min A itu adalah X, tetapi min X-nya elemen A. Tapi kita buat yang agak mudah dipahami, ya, mudah kita pahami. Nah, coba kita lihat kalau dicerminkan terhadap titik nol, maka pada himpunan min A, pada min A besar ini kan min A ya, sama dengan min A. Bisa Anda lihat. Kemudian di sini titiknya adalah min B. Iya. Nah, jadi coba kita lihat. Nah, ini B adalah subprimum ya. Subprimum dari himpunan A. Misalkan ya, subprimum. Ya. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik nol, subprimum itu kan pada himpunan A itu sama dengan apa gitu. Ya, ya. Nah, di sini menjadi apa ini? Min B itu adalah min B adalah infimum ya. Infimum dari himpunan min A. Oke, infimum dari himpunan min A. Jadi apa hubungan antara subprimum himpunan A dengan subprimum himpunan B atau infimum himpunan B dan sebagainya? Ya. Jadi apa kira-kira? Nah, coba kita lihat. Min A ini adalah min A sama dengan subprimum himpunan min A. Ya. Nah, kemudian A ini adalah infimum dari himpunan A. Ya. Dari sini apa yang bisa kita nyatakan ya? Ya. Coba kita lihat. Subprimum min A itu sama dengan apa? Coba lihat. Coba kita lihat ini. Subprimum min A itu kan min A ya. Ya. Min A kecil. Ya. Jadi subprimum kita bisa tulis di sini satu teorema ya. Nanti kita buktikan. Ya. Teorema. Ya, kalau kita lihat fenomenanya di gambar, subprimum min A ini sama dengan di gambar ya. Di gambar itu sama dengan min A. Nah, tetapi A sendiri adalah infimum A. Ya, A kecil adalah infimum A. Berarti subprimum min A sama dengan min infimum dari A. Ya, oke. Iya. Nah, ini salah satu yang bisa kita buktikan ya. Apalagi? Ya, infimum min A. Ya. Nah, infimum min A. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan min B ya. Ya, min B. Min B. Ternyata min B itu, mana min B-nya? Nah, kalau B kan subprimum dari A ya. Subprimum dari A adalah B. Berarti kalau min B, min subprimum A. Min subprimum dari himpunan A. Oke. Nah, ini bisa kita buktikan juga. Ya. Seperti itu. Jadi, tapi ini baru mencoba-coba menggambar, lalu kita membuat kira-kira teoremanya seperti itu. Tapi namanya juga teorema, kita harus buktikan ya. Ya, seperti itu. Nah, Ananda bisa lihat secara keseluruhan ya, bahwa
kita bisa membuat satu teorema, yaitu apa? Ya, apa? Supremum min A sama dengan min infimum A. Nah, kemudian infimum min A sama dengan min supremum himpunan A. Iya, oke. Coba kita perhatikan ada soal di sini. Oke, rupanya ini soalnya. Nah, ya. Nah, ini yang kita mau katakan, ini yang kita mau tunjukkan ya. Supremum min A sama dengan min infimum A. Tetapi definisi dari min A saya tidak ambil yang ini ya. Biasanya teman-temannya pada saat saya mengambil min A seperti ini, X, tetapi min X elemen A itu agak rupanya memberatkan di dalam pikiran. Tetapi kita menggunakan definisi yang saya tulis sebelumnya. Nah ini definisinya, min A itu adalah ini, min X, tetapi X-nya diambil dari A. Oke, baik. Kita coba-coba membuktikan ya. Membuktikan bahwa supremum min A sama dengan min infimum A. Nah, kita sudah gambarkan tadi bahwa pada saat kita menggambar sebuah himpunan A, lalu kita cerminkan menjadi himpunan min A, maka supremum min A itu persis sama dengan min infimum A. Ya, kita akan menggunakan teorema sebelumnya yang sudah kita buktikan pada kuliah atau pertemuan sebelumnya. Menggunakan teorema untuk setiap epsilon positif, ada X anggota A, sehingga X lebih dari U kurang epsilon. Ya, seperti itu. Oke, kita tambahkan halaman dulu ya supaya kita bisa apa ini. Oke. Pertanyaannya adalah buktikan ya supremum dari himpunan min A sama dengan min infimum dari himpunan A. Oke. Min infimum dari himpunan A. Oke. Ya, kita buktikan menggunakan teorema sebelumnya ya. Oke, kita misalkan infimum A misalnya sama dengan A kecil ya. A kecil. Ya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa supremum dari himpunan min A adalah min A kecil ya. Supremum dari himpunan min A adalah min A kecil. Oke. Kalau begitu, seperti yang tadi, apa yang kita buktikan? Akan dibuktikan ya, dibuktikan. Ya. Sama tadi untuk supremum ya, untuk setiap epsilon positif ada apa ini? Misalnya Y anggota min A ya. Ini yang mau dibuktikan. Ya. Sedemikian sehingga apa ini? Y ini lebih dari apa? Min A dikurang epsilon. Ya. Kan teoremanya supremum seperti itu ya. Untuk setiap epsilon positif ada anggota min A. Ini karena himpunannya adalah min A, sehingga Y ini lebih dari min A dikurangi epsilon. Coba kita lihat, kita cocokkan teorema kita untuk supremum. Mana? Oh ya, di sini. Oke, ini ya. Nah, yang pertama. Nah, ya. Nah, di sini terlihat untuk setiap epsilon positif
ada X anggota A, ya bergantung epsilon ya, sehingga X ini lebih dari U kurang epsilon. Jadi kalau U adalah subprimum dari himpunan A. Mata aku sudah tidur. Oke. Astaga, Sekarang salah kirim, Mak. sekarang kita kembali ke soal yang kita buktikan tadi ya. Persis sama ya. Ya. Jadi kalau min A ini sama dengan min A. Jadi min A itu adalah subprimum min A. Kita mau buktikan bahwa subprimum dari min A adalah min A kecil. Maka kita harus tunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif ada Y anggota min A sehingga Y lebih dari min A dikurangi epsilon. Nah, oke. Bagaimana menunjukkannya? Nah, coba kita lihat min impimum ya. Impimum A kan sama dengan A kecil ya. Karena ini. Karena kita bisa lihat impimum himpunan A adalah A kecil ya. Maka bagaimana? Untuk setiap epsilon positif ya ada apa ini? Nah, katakanlah Y ya, Y anggota A. Nah, sedemikian sehingga kalau impimum tadi ditambah ya, yaitu lebih apa dari apa? Karena impimum A ditambah epsilon. Kurang dari. Kurang dari, hati-hati. Hati-hati ini impimum ya. Kurang dari atau lebih dari? Ya, coba kita lihat untuk impimum. Oke. Ya, harus lebih dari ya. Nah, oke, coba dilihat ini untuk impimum. Nah, itu ini. Kurang dari ya, saya yang salah. Maaf, Anda yang benar. Oh, beginilah kalau orang tua gitu ya, suka lupa gitu. Y kurang V ditambah epsilon. Bagus. Iya. Mana tadi? Oke. Ya. Apa tadi? Lebih dari, kurang dari ya. Kurang dari, oke, ini. Ya, kurang dari A ditambah epsilon. Nah, kalau kita Y-nya itu kita kalikan dengan negatif, jadikan negatif ya. Nah, maka di ruas kanan menjadi apa? Min A kurang epsilon ya. Tetapi tandanya menjadi apa? Terbalik. Min Y lebih dari min A kurang epsilon. Nah, min Y ini apa? Ya, min Y ini anggota apa? Tadi Y itu anggota A ya. Y itu anggota A. Berarti min Y anggota min A. Nah, oke, bagus. Nah, dengan demikian kita bisa formulasi kembali kalimatnya. Berarti apa? Untuk setiap epsilon positif, jadi untuk setiap epsilon positif ada min Y anggota min A, ya sedemikian sehingga apa? Min Y ini lebih daripada apa? Min A dikurangi epsilon. Nah ini mengatakan apa ini yang terakhir? Mengatakan apa? Ini mengatakan min A itu sebagai apa? Subprimum, Pak. Ya, min A. Jadi min A itu adalah subprimum dari apa? Himpunan min A. Iya. Ya, karena Y-nya ini adalah min Y-nya adalah elemen dari himpunan min A. Ya, kalau kita kembali formulasikan berarti apa kita dapat? Subprimum dari himpunan min A sama dengan min A kecil. Nah, min A kecil, mana min A kecil? Oh, ini. A-nya adalah infimum A, berarti min A kecil adalah min infimum dari himpunan A. Iya. Oke, kita sudah peroleh hasil yang
terakhir gitu ya. Jadi perjalanan buktinya kita bisa lihat sini ya. Yang pertama, kita misalkan infimum A itu adalah A. Nah, sehingga min infimum A adalah min A. Nah, sekarang karena infimum A adalah A, maka ini untuk setiap epsilon positif ya, ada Y anggota min A, sehingga Y lebih dari min A kurang epsilon. Ini karena min A itu adalah, karena A adalah infimum A adalah, betul. Oh, ini akan dibuktikan ya. Oke. Oh, ini di sini. Ya, karena infimum A sama dengan A kecil, maka untuk setiap epsilon positif ada Y anggota A, sehingga Y kurang dari A plus epsilon gitu. Iya. Nah, kalau di bentuknya kita ubah sedikit, kita peroleh min Y sama dengan min A kurang epsilon. Nah, min Y rupanya adalah anggota min A. Jadi hasil terakhir yang kita dapat adalah ini. Untuk setiap epsilon positif, ada min Y elemen min A sedemikian sehingga min Y lebih dari min A kurang epsilon. Nah, dengan demikian, min A ini rupanya adalah subprimum dari himpunan min A. Ya, kalau kita tulis dengan baik, berarti subprimum dari min A sama dengan min A kecil, itu persis sama dengan min infimum dari himpunan A. Iya. Oke, itu ya Ananda ya. Ya. Ini ada soal-soalnya. Ananda bisa latihan ya. Ya, ini bisa latihan. Ya. Oke. Latihannya bisa untuk bagian yang kedua ini. Jadi min infimum dari min A adalah min subprimum A. Ya, oke. Nanti filenya untuk halaman ini saya sampaikan ke Ananda semua ya. Iya. Tolong dicoba dulu ini. Didefinisikan A tambah B sama dengan Z itu sama dengan X tambah Y dengan X anggota A, Y anggota B. Nah, coba dicari buktinya bahwa subprimum dari A tambah B itu sama dengan subprimum A ditambah subprimum B, ya. Ya. Jadi ingat kita buat penjumlahan himpunan ya, penjumlahan himpunan A ditambah B. Nah, rupanya A tambah B itu adalah himpunan yang isinya jumlah penjumlahan elemen-elemen A dengan elemen-elemen B ya. Nah, jadi ditulis Z, tetapi Z ini adalah X tambah Y. Semua X tambah Y, di mana X-nya diambil pada himpunan A dan Y diambil pada himpunan B. Ya. Ingat, di sini ada asumsi A dan B tidak kosong ya. Tidak boleh kosong. Oke. Ada yang bisa mencoret-coret di kertas kosong, lalu bisa di-share ke temannya ya. Iya. Atau ada idenya, ide untuk membuktikan ya. Coba kita tulis dulu apa yang mau kita buktikan. Ya. Oke, rupanya ini ada kertas kosong. Oke. Kita definisikan di sini, kita tulis dulu A dengan B itu himpunan yang tidak kosong. Kemudian kita definisikan A tambah B adalah himpunan semua X tambah Y, tetapi X tambah Y kita misalkan namanya Z. Semua Z, tapi Z ini adalah X ditambah Y.
dengan X elemen A, Y itu elemen B. Ya. Nah, ini yang mau ditunjukkan, subprimum dari himpunan A tambah B ini sama dengan ya subprimum A ditambah subprimum B. Oke. Ya, katakanlah misalnya idenya, kita bicara tentang ide dulu ya. Subprimum A besar, A himpunan A adalah A kecil. Subprimum himpunan B besar adalah B kecil. Berarti kita akan menunjukkan bahwa subprimum dari himpunan A plus B itu sama dengan A kecil ditambah B kecil. Nah, idenya bisa begini. Jadi pertama ini diketahui ya. Nah, diketahui. Nah, kemudian ini juga diketahui. Apa yang mau dibuktikan? Yang mau dibuktikan adalah sub A plus B. Jadi subprimum himpunan A ditambah himpunan B adalah A kecil tambah B kecil. Berarti yang akan dibuktikan, kita tulis dulu, nanti Ananda bisa detail buktinya ya. Nah, yang akan dibuktikan apa? Ini. Untuk setiap epsilon positif ada Z ya, anggota A plus B. Ya. Z anggota A plus B itu artinya Z-nya itu dalam bentuk X plus Y. Sedemikian sehingga kalau Z ditambah apa itu dikurangi epsilon ya. Sedemikian sehingga kalau Z bukan Z ya. Oh, A tambah B. Ya, A ditambah B ini kan subprimumnya ya. Itu lebih apa daripada A tambah B dikurangi epsilon, lebih apa daripada Z? Ayo, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Ya, dia lebih besar. Nah, ini yang kita mau buktikan. Ya, ini yang kita mau buktikan kalimat ini. Ya. Nah, idenya seperti ini. Yang diketahui adalah subprimum A adalah A. Ya, yang diketahui adalah subprimum A adalah A dan subprimum B besar adalah B kecil. Nah, di sini untuk setiap epsilon positif. Nanti karena kita nanti menghadapi penjumlahan, maka kalau misalnya subprimum A, ya kalau kita buat buktinya, karena subprimum A adalah A kecil, maka kalau misalnya kita mengambil epsilon, lalu misalnya dibagi dua ya, dibagi dua. Mengapa dibagi dua? Nanti kita lihat bahwa nanti epsilon pada subprimum A dan epsilon pada subprimum B itu nanti kita jumlahkan. Ya, maka kita dapat apa? Apa? Ada di sini ada misalnya X anggota A sedemikian sehingga A kalau dikurangi setengah epsilon ya itu lebih dari X ya. Kurang dari X ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, dengan alasan yang sama untuk subprimum B ya, karena sub B ini juga sama dengan B, maka ada misalnya Y anggota B ya. Nah, sedemikian sehingga sub betul. Nah, kalau B dikurangi epsilon per 2 itu juga kalau dibandingkan dengan Y ini lebih kecil ya. B kurang epsilon per 2 lebih kecil. Ya, saya kira kalau kita jumlahkan ya, kalau Anda jumlahkan yang ini sama yang ini, apa yang kita dapat? Ya, kita dapat apa? A tambah B, epsilon per 2 dijumlahkan juga menjadi epsilon, berarti kita dapat A tambah B dikurangi epsilon, kurang dari X ditambah
AY. Ya, X ditambah Y. Padahal X ditambah Y itu apa? Anggota dari apa? A ditambah B ya. Karena X-nya anggota ini, X-nya anggota A, Y-nya anggota B. Berarti kalau X tambah Y, elemen dari A ditambah B. Oke, ini. Ya, jadi Z, adanya Z itu nanti kita dapat Z-nya nanti apa? Rupanya yang kita dapat Z-nya itu di sini yang kita dapat Z-nya itu adalah X ditambah Y. Nah, dengan X anggota A dan Y anggota B. Ya, saya kira ini adalah ide buktinya ya. Tinggal dibuatkan kalimat. Iya, dibuatkan kalimat. Ya, itu Ananda ya. Oke. Ide-idenya seperti itu. Nah, kita lihat dulu kembali. Ya, didefinisikan A tambah B adalah Z. Z itu adalah jumlah dari anggota A dan anggota B. Nah, kita tulis X tambah Y ya. Akan dibuktikan suprimum dari A plus B adalah suprimum A ditambah suprimum B. Berarti apa? Yang kita mau buktikan ini, suprimum A tambah B adalah A kecil ditambah B kecil. Kalau mau membuktikan itu, yang dibuktikan apa? Kita harus tunjukkan kalimat untuk setiap epsilon positif ada Z anggota A plus B, sehingga A plus B kalau dikurang epsilon itu lebih dari Z. Ya, sama dengan teorema yang kita sudah perlihatkan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita bekerja mulai dari yang diketahui kan sub primum himpunan A adalah A kecil. Akibatnya ya seperti ini. Ada anggotanya A yang lebih besar dari A kurang epsilon per 2. Nah, saya tidak menulis di sini A kurang epsilon ya. Itu kan boleh epsilonnya dibagi 2, dikali 2. Karena apa? Itu kan teoremanya berlaku untuk setiap epsilon gitu. Jadi berapapun besarnya epsilonnya. Tentu saja akibatnya adalah kalau epsilonnya diubah-ubah, maka X yang terambil dari anggota A juga berubah. Ya. Ya, kalau Anda tulis di sini A kurang epsilon, bukan epsilon per 2, tapi A kurang epsilon, di bawah juga Anda tulis B kurang epsilon, maka jumlahnya nanti A plus B dikurangi 2 epsilon. Ya, 2 epsilon. Walaupun sebenarnya kalau kita memikirkan hal yang seperti ini bisa saja. Ya, karena kan 2 epsilon itu kan bisa dianggap sebarang saja, ya sebarang. Ya, tetapi banyak buku-buku yang menuliskan bukti jangan menggunakan 2 epsilon atau 3 epsilon dan sebagainya supaya buktinya itu clear atau sesuai dengan teoremanya. Ini juga latihan untuk meramu pemikiran kita agar sesuai dengan aturan atau sesuai dengan pernyataan di dalam teorema. Iya. Ananda bisa lihat soal-soalnya ya. Nah, ini soalnya di sini ya. Oke, ini soalnya. Ya. Nah, kemudian silakan ditulis yang saya minta untuk dibuktikan ini A kurang B ya. Jadi tolong yang dibuktikan nanti adalah suprimum dari A kurang B adalah suprimum A dikurangi infimum B. Hati-hati. Bukan tidak menyatakan kurang suprimum B, tetapi dikurangi infimum B. Ya. Nah, kemudian dia minta Anda membuat formula untuk infimum A plus B dan infimum A kurang B. Ya, seperti itu. Oke. Ini 2 problem. Kita sudah coba-coba membuat ide buktinya ya. Ya. Masih ada problem yang itu membuktikan. Oh, ini juga masih membuktikan ya.
Oke, membuktikan. Nah, ini gabungan. Ya, coba dipikir dulu ya. Nah, ini bagaimana kalau himpunan A-nya ini, ya, himpunan A, ini angkanya, ya, ini digabung ya, bukan tambah ya, A gabung B gitu. Nah, rupanya subprimum dari A gabung B itu maksimum dari subprimum A dengan subprimum B. Ya, jadi maksudnya begini. Nah, kalau misalnya subprimum A-nya misalnya 2, subprimum B-nya 3, maka subprimum dari A gabung B itu sama dengan maksimum dari 2 atau 3. Ya, jadi jawabannya adalah misalnya yang ya lebih besar ya, jadi maksimumnya. Nah, infimum diambil minimumnya. Ya. Ini saya kira bisa nanti latihan ya, latihan. Ya. Oh, ini. Nah, ini coba ada soal yang gini. Nomor 10118. Ini menghitung ya, menghitung. Ini greatest lower and the least upper bound. Ini maksudnya apa? Ini infimumnya ya, infimum dan ini supremumnya. Ya, gitu. Jadi greatest lower jadi batas bawah yang terbesar dan batas atas terkecil dari ini bilangan-bilangan n plus 1 kuadrat berpangkat 2n. Oh iya iya iya. Ya, saya kira kita coba-coba dulu ya. Nanti. Tadi n plus 1 mudah-mudahan saya sering lupa ya menulis. Nah, misalkan kita punya himpunan, misalnya himpunan S ya. Nah, ini lupa lagi saya. Ada apa tadi ya? N plus 1 kuadrat, mudah-mudahan tidak salah ingat, per 2 berpangkat N. Nah, N-nya ini bilangan asli ya. Ya, kalau misalnya N-nya ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 5, dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita melihat, mudah-mudahan saya cek dulu. Jangan sampai salah tulis. N plus 1 kuadrat dibagi 2 berpangkat N. Betul. Ya. Ya, N plus 1 kuadrat. Ini dia. Nah, kalau melihat bentuknya, 2 berpangkat N itu, kalau N-nya sudah cukup besar, itu lebih dari N plus 1. Ya. N plus 1 kuadrat. Ini sudah, nah, ini kita buat cakaran dulu lah ya. Nah, kalau misalnya ini, coba kita lihat. Kalau 2 berpangkat N itu, ini mulai dari 2 ya. Ya 2. Kemudian kalau N-nya 2, menjadi apa ini? Nah, 2 berpangkat 2, 4. Nah, 2 berpangkat 3, 8. Nah, 2 berpangkat 4, 16. 32, 64, 128, 256, dan seterusnya. Kalau N tambah 1 kuadrat, dia mulai dari berapa ini? Kalau N-nya 1 berarti 2 kuadrat, dia mulai dari 4. Ya, berarti masih lebih besar 2 pangkat N. Masih lebih besar N tambah 1 kuadrat ya. Kalau N-nya diganti 2, berarti 3 kuadrat 9. Gitu. Kalau N-nya diganti 3, berarti 4 kuadrat 16. Nah, kemudian kalau N-nya 4, berarti 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. Kemudian 7 kuadrat 49. Ya, 49. Dan seterusnya. 8 kuadrat 64. Nah, rupanya 2 berpangkat N itu lebih besar dari N tambah 1 kuadrat. Itu mulai dari mana ini? Ini belum. Mulai dari sini ya. Ya, ke sana gitu. Ya, rupanya mulai dari situ.
Ya. Jadi berapa untuk N berapa ini? Ini N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari N6. Nah, mulai dari N6, 2 pangkat N itu lebih dari N tambah 1 kuadrat. Jadi kita bisa klaim di sini 2 pangkat N itu rupanya lebih dari N ditambah 1 kuadrat. Tetapi N-nya harus mulai dari 6, besar sama 6. Nah, ini nanti kita bisa gunakan. Tetapi bukti yang yang sahih itu kalau langkah ini juga harus dibuktikan. Anda bisa buktikan secara induktif ya. Masih ingat cara membuktikan secara induktif? Ya, nanti setelah ini kita akan buktikan secara induktif. Tapi melihat daftar dari bilangan-bilangan yang ada ini, kita lihat bahwa mulai dari N-nya 6, nah N-nya 6 berarti 2 pangkat 6, 64. Kemudian N tambah 1 berarti 7 berpangkat 2, 49. Dan seterusnya itu 2 berpangkat N sudah lebih dari N plus 1 berpangkat 2. Nah, kita gunakan dulu sebelum membuktikan. Nah, tapi tetap harus dibuktikan ya. Nah, ini dia. Kita lihat berarti yang kita dapat apa? Berarti N kuadrat. Ya, berarti N kuadrat. Kita dapat N ditambah 1 kuadrat per 2 berpangkat N. Nah, ini kalau kita buat pertidaksamaannya, nah, coba kita lihat 2 berpangkat N kan lebih dari. Jadi kalau saya tulis di sini N tambah 1 kuadrat, nah di sini tetap N tambah 1 kuadrat, maka tandanya karena ini kan 2 pangkat N lebih dari N tambah 1. Karena berada pada penyebut, maka keseluruhan itu tandanya berubah bukan sama dengan, tetapi kurang dari ya. Ya, rupanya ini sama dengan 1. Tetapi untuk N mulai dari 6. Ingat, jadi tetap harus kita tulis ini berlaku kalau N-nya besar sama 6. Jadi sudah kurang dari 1 ya. Berarti yang nilai-nilainya ini memang begitu N-nya mulai dari 6, apapun kita berikan nilai N, 7, 8, 9, N plus 1 kuadrat dibagi 2 pangkat N selalu kurang dari 1. Nah, sekarang bagaimana dengan N kurang dari 6? Ya, misalnya N-nya, bagaimana kalau N-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya, kurang dari 6. Nah, kita tinggal masukkan nilainya ini. Ya. Kalau N-nya 1 berapa? Berarti berapa ini? N-nya 1 berarti 2 kuadrat ya. 1 tambah 1, 2 kuadrat dibagi 2 berpangkat 1. Berarti 4 per 2. Aduh. Iya. Sayang sekali ini mestinya di atas ya. Oke. Ya. Jadi di sini nilainya adalah 4 per 2 atau 2 ya. Oke. Kalau N-nya 2, berarti 3 kuadrat dibagi 2 berpangkat 2. Berarti 9 per 2 kuadrat 4. Kalau N-nya 3, ini yang N-nya 3, berarti 4 kuadrat 16. Dibagi 2 berpangkat 3, 8. N-nya 4, berarti 5 kuadrat 25 per berapa ini? 2 berpangkat 4, 16. Ya. Kalau N-nya 5, N-nya 5 berapa ini? Berarti 6 kuadrat 36 dibagi berapa ini? 2 pangkat 5 berapa? 30, 32. Nah, berarti nilai-nilainya ini kalau N-nya berlanjut, 6, 7, 8, semua bilangan yang ada di sini kurang dari 1, toh? Ya, kan sudah kita nyatakan di atas ya, kurang dari 1. Nah, berarti kalau kita mau cari suprimumnya,
ini bilangan yang di sebelah ini kan semua lebih dari 1. Berarti suprimumnya kita ambil yang paling apa ini? Suprimumnya? Nah, yang mana yang paling besar nilainya di sini? 2, 9/4. 9/4 lebih dari 2 ya? Berarti ini lebih besar. Ini hanya 1 lebih. Betul ya? Ini 2, ini 9/4. Nah, 2 lebih, 2 koma. Ini 16/8 hanya 2 juga. Nah, 2. 25/16 ini hanya 1 koma. 36/32 ini 1 koma. Jadi yang paling besar adalah 9/4. Iya, 9/4. Jadi suprimumnya himpunan tersebut, ya kita bisa tulis ini. Berarti apa? Ya, suprimum S, ya ini sama dengan 9/4. Iya. Oke. Tetapi ada langkah tadi untuk mencapai suprimum S sama dengan 9/4. Rupanya kita gunakan pertidaksamaan ini yang belum kita buktikan. Ingat, Ananda semua membuktikan pertidaksamaan seperti ini karena pernyataannya di dalam bilangan asli, maka itu harus dibuktikan secara induksi matematika. Bukan induktif ya, induksi matematika. Nah, coba kita belajar membuktikan ya, 2 pangkat N lebih dari. Kita tambah halaman. Oke. Kita mau buktikan ini. Ke bawah lagi. Buktikan 2 pangkat N lebih dari N plus 1 kuadrat untuk N-nya besar sama 6 ya. Nah, tentu induksinya kita mulai dari apakah betul kalau N-nya 6, misalnya, jadi yang pertama, kalau N-nya 6, kita dapat berapa ini? Maka diperoleh 2 pangkat 6, ini sama dengan berapa? 2 pangkat 30, 64 ya. Nah, N tambah 1, 7 kuadrat. Ini lebih dari 49. Iya. Nah, ini 49, berarti Pak. Berapa? Halo? Ya, jadi untuk N sama dengan 6, pernyataan betul. Jadi pernyataan benar ya. Untuk N sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang untuk membuktikan secara induktif, kita anggap bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan suatu K. Dan K-nya itu lebih dari 6 ya, jadi lebih dari 6. Karena kita mulainya dari N sama dengan 6. Nah, itu diandaikan. Lalu kita harus tunjukkan bahwa pernyataan tersebut juga berlaku kalau N-nya adalah K plus 1. Oke, kita tulis dulu. Misalkan pernyataan benar, ya, dianggap benar ini ya untuk N sama dengan K. Nah, berarti apa? Kalau N-nya diganti K, ini harus dianggap benar. Berarti 2 pangkat K itu lebih dari berapa? K ditambah 1 berpangkat 2. Nah, ini dianggap benar ya. Oke, sekarang akan ditunjukkan berlaku untuk N sama dengan K plus 1 juga. Akan ditunjukkan ya, pernyataan, ini akan ditunjukkan ya, pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya. Kalau N sama dengan K plus 1, berarti K-nya apa ini tadi? 2 pangkat N itu
kita ubah menjadi apa? Berarti 2 berpangkat N sama dengan, berarti 2 berpangkat K plus 1. Nah, kita mau nanti ujung-ujungnya itu apa? Lebih, sorry saya yang salah. Ini enggak usah 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat K plus 1 itu harus lebih dari ini. Ujung terakhir ini harus lebih dari K-nya berubah K plus 1. Berarti di sini K plus 1 plus 1 kuadrat atau K ditambah 2 kuadrat. Nah, bisakah kita pernyataan ini bisa sampai lebih dari K plus 1 plus 1 kuadrat? Nah, kita lihat. Nah, ini kan sama dengan kalau diubah, ini kan 2 berpangkat K, nah, dikali 2 berpangkat 1. Ya, 2 berpangkat 1. Nah, kemudian, rupanya 2 berpangkat K sudah diasumsikan benar. Itu lebih dari K plus 1 kuadrat. Jadi ini sudah menjadi lebih dari, jadi 2 berpangkat K, lebih daripada K plus 1 kuadrat. Ya, dikali 2. Nah, tinggal kita buktikan bahwa K plus 1 kuadrat dikali 2 itu lebih daripada K ditambah 2 kuadrat. Betul enggak? Ya, gitu. Nah, coba kita uraikan, betulkah? Ya. Kalau diuraikan, ini diuraikan menjadi apa? Ini diuraikan menjadi 2 kali ini K kuadrat, 2K kuadrat ditambah ini K tambah 1, 2 kali K tambah 1, 2 kali K kali 1 berarti 4. 4K tambah 2. Nah, kalau ini K ditambah 2 kuadrat. Nah, sekarang kita coret-coret dulu ya. K ditambah 2 kuadrat itu kalau diuraikan menjadi apa? K ditambah 2 kuadrat, ini hanya sama dengan berapa ini? K kuadrat ditambah 4K tambah 4. Iya. Nah, tetapi berarti ini sama dengan apa ini? Kita dapat apa ini? Berarti kalau kita tulis ini sama dengan 2K kuadratnya kita bagi 2 ya. Jadi ada K kuadrat di sini ditambah K kuadrat tambah 4K. Nah, karena ini kan ditambah 4 ya. Tambah 4. Ya. Tapi yang di atas kan hanya tambah 2, berarti harus dikurangi 2 kembali. Ya, kurangi 2. Ya. Mudah-mudahan diingat, saya tambah halaman supaya kita bisa nyebrang ke halaman berikut. Ya, K kuadrat tambah K kuadrat, oke, terus. Iya. Nah, berarti kita dapat apa? K kuadrat ditambah, saya kurung saja ya, K kuadrat ditambah 4K tambah 4, tetapi kita kurang 2. Nah, ini tadi sama dengan K ditambah 2 kuadrat ya. Jadi K kuadrat dikurangi 2 ditambah K ditambah 2 kuadrat. Nah, ini tentu lebih dari K ditambah 2 kuadrat. Asalkan K-nya itu lebih dari 6. Ini K-nya lebih dari 6. Lebih besar dari 6. Ya, K kuadrat berarti K kuadrat kurang 2. Ini ditambah K ditambah 2 kuadrat. Ini lebih dari, nah ini, maaf. Jadi yang di atas itu K kuadrat kurang 2 ditambah K tambah 2 kuadrat pasti lebih dari K tambah 2 kuadrat sendiri. Karena ada pertambahan K kuadrat kurang 2 ini. Nah, ini lebih dari 1 ya. Tetapi K-nya harus lebih dari 6. Jadi kesimpulannya tadi kita bisa tulis jadi apa? Mana tadi? 2 berpangkat K ditambah 1
itu nanti lebih dari K tambah 2 kuadrat, kita tulis dengan begini saja. K tambah 1 ditambah 1 kuadrat. Ya, ini K tambah 1-nya di sini. Ini K. Nah, jadi kita telah menunjukkan bahwa kalau pernyataan benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, induksi dengan menurut induksi matematika kita bisa simpulkan jadi 2 berpangkat N itu lebih dari berapa ini? N ditambah 1 kuadrat. Tetapi N-nya lebih atau sama dengan 6. Ya. Nah, ini ya. Induksi matematika itu sebenarnya kan menyatakan begini. Pernyataan bahwa misalnya untuk N sama dengan 6 benar. Sudah ditunjukkan ya. Berarti 2 pangkat 6 itu lebih dari 6 ditambah 1 kuadrat. Kemudian pernyataan dianggap pernyataan benar untuk N sama dengan K. Ternyata dengan anggapan seperti itu, pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, itu prinsip induksi matematika. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan begini, kalau langkah ke-6 Anda sudah lakukan, dan ternyata kalau langkah ke K sudah Anda lakukan, maka langkah ke K tambah 1 juga sudah Anda lakukan, itu artinya apa? Anda melangkah terus-menerus, mulai dari langkah ke-6. Ya, mulai dari langkah ke-6. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya untuk N sama dengan 1 pernyataan benar, gitu. Nah, kemudian untuk N sama dengan K dianggap benar, ternyata berakibat pernyataan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Nah, itu artinya apa? Pernyataan tersebut juga selalu benar untuk semua nilai N. Ya, mulai dari N-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kan bisa dibuat induksi begini. Kalau pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Oke. Sekarang dengan menggunakan alasan kalau pernyataan ke K benar, maka pernyataan ke K plus 1 benar, itu artinya apa? Kalau pernyataan N sama dengan 1 benar, berarti pernyataan juga benar untuk N sama dengan 2. So, kalau pernyataan benar untuk N sama dengan 2, maka pernyataan juga benar untuk N sama dengan 3. Begitu terus-menerus. Ya, jadi seperti siklus ya, jadi berputar terus. Mengapa? Karena adanya pernyataan, kalau dianggap pernyataan untuk N sama dengan K benar, berakibat pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1, maka itulah yang berputar terus. Kalau pernyataan benar untuk N sama dengan 1, akibatnya pernyataan benar untuk N sama dengan 2. Kalau pernyataan benar untuk N sama dengan 2, akibatnya pernyataan benar untuk N sama dengan 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, seperti itu prinsip induksi matematika. Ya. Jadi, dianggap pernyataan benar untuk N sama dengan K, lalu ditunjukkan pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, Ananda semua, insya Allah nanti saya akan kirimkan ya file soal-soal tersebut ya. Nanti Anda bisa latihan. Ya. Ada pertanyaan ya sebelum kita akhiri pertemuan kita? Ya. Oke. Jangan lupa mengabsen ya. Absennya itu mulai dari jam berapa tadi? Jam 8 ya. Jam 8 untuk Indonesia Tengah. Itu artinya mulai dari jam 7 Indonesia Barat ini sampai jam 12.
Jadi harap Ananda masuk ke SAM-OK untuk absen. Ya, nanti materinya saya sampaikan juga di SAM-OK. Latihan-latihannya nanti saya unggah di SAM-OK juga. Oke, baik Ananda semua, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan tetap sehat semua. Amin. Amin. Ini ada yang, oh iya, ada chat, kita baca siapa? Oke, mungkin salah. Ya, baik Ananda, kita recordingnya saya stop ya.